Longsor terjang Ekuador, 10 orang tewas. Kuba tuduh Amerika Serikat lancarkan blokade energi. Merawat musaf di tengah puing Gaza. Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar isu dan juga peristiwa dari berbagai mancanegara. Bersama saya Louis Ayu, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, sebuah pesawat penumpang milik maskapai TZ mengalami insiden saat akan lepas landas, tepatnya di Bandara Internasional Manas, Bishkek di Kirgistan, di mana pesawat sempat miring ke sisi kiri setelah proses lepas landas dibatalkan akibat gangguan pada roda pendaratan. Sebuah pesawat penumpang milik maskapai TZ mengalami insiden saat bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Manas di kota Bishkek pada Selasa waktu setempat. Menurut laporan otoritas dan media lokal, awak pesawat memutuskan menghentikan proses lepas landas setelah mendeteksi gangguan pada sistem roda pendaratan. Saat pesawat melakukan pengereman darurat, badan pesawat kehilangan keseimbangan dan miring ke sisi kiri, sehingga sayap kiri menyentuh permukaan landasan pacu. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan petugas darurat dan tim teknis segera mengamankan area serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat yang mengalami kerusakan. Otoritas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka serius. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti gangguan teknis yang memicu insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir akibat topan masyak memicu insiden tak biasa di wilayah Guangxi, Cina Selatan, di mana ratusan ular lepas dari sebuah peternakan yang terendam banjir, memaksa warga dan juga petugas melakukan pencarian demi mencegah ancaman bagi masyarakat. Banjir yang melanda kota Hangzhou di daerah otonom Guangxi Zhuang menghanyutkan sebuah peternakan ular dan menyebabkan sekitar 800 hingga 900 ekor ular lepas ke lingkungan sekitar. Rekaman video memperlihatkan warga bersama petugas menyusuri lahan yang masih tergenang air, menggunakan jaring untuk menangkap ular-ular yang berhasil melarikan diri. Dalam salah satu rekaman, seekor ular kobra terlihat muncul dari permukaan air sebelum berhasil dilokalisir oleh warga. Menurut otoritas setempat, ular yang lepas terdiri dari berbagai jenis, termasuk kobra berbisa. Hingga kini, sedikitnya 1 warga dilaporkan mengalami gigitan ular dan telah mendapatkan penanganan medis darurat. Media lokal melaporkan luapan air dari 2 waduk di kawasan tersebut merendam permukiman dan menghanyutkan sejumlah peternakan ular skala kecil. Pihak berwenang mengerahkan tim darurat untuk menangkap ular yang masih berkeliaran, sekaligus menghimbau warga menjauhi wilayah terdampak banjir hingga kondisi dinyatakan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tercatat 10 orang tewas dan 3 lainnya masih dinyatakan hilang setelah longsor besar menerjang permukiman Kanzama di Provinsi Zamora, Quinquipe, Ekuador Selatan. Tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diduga tertimbun material longsor. Rekaman memperlihatkan kawasan permukiman hampir seluruhnya tertutup lumpur. Rumah-rumah terendam, jalanan hilang tertimbun material, sementara alat berat terus menggali puing dan tanah untuk mencari korban. Tim evakuasi juga berhasil menemukan salah satu jenazah dari lokasi bencana. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Zamora, Sinsipe, Diego Pacue, menyatakan berbagai jenis alat berat dan personel terus dikerahkan tanpa henti demi mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. Sekitar 150 personel gabungan terdiri dari petugas pemadam kebakaran, tentara, kepolisian, tim spesialis dan relawan masih melanjutkan operasi pencarian terhadap 3 orang yang hingga kini belum ditemukan. Sekretariat Nasional Manajemen Resiko Ekuador melaporkan sekitar 50 rumah mengalami kerusakan atau hancur dengan lebih dari 300 warga terdampak akibat bencana tersebut. Pihak berwenang menyebut longsor dipicu meluapnya Sungai Zamora
Namun sejumlah warga meyakini bencana terjadi akibat sungai Canzama yang meluap. Longsor lumpur merupakan aliran cepat campuran air, tanah, dan material lain yang umumnya dipicu hujan lebat atau meluapnya sungai, serta dapat menghancurkan permukiman dalam hitungan menit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, topan masyak memicu banjir dan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Cina. Meski kekuatannya telah melemah setelah masuk ke daratan, hujan lebat dan angin kencang masih menyebabkan banjir, longsor, serta menelan sedikitnya 15 korban. Rekaman dari kota Fangchenggang, Guangxi memperlihatkan gelombang besar menghantam pesisir. Pohon-pohon tumbang diterpa angin kencang serta petugas penyelamat menembus banjir untuk menjangkau warga terdampak. Sejumlah kendaraan terlihat terendam air, sementara truk berupaya menerobos jalan yang dipenuhi lumpur dan puing akibat terjangan topan. Di wilayah lain, sungai-sungai di Provinsi Liaoning dan Jilin meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cina Timur Laut. Pusat Meteorologi Nasional Cina masih mempertahankan status peringatan oranye untuk hujan lebat. Curah hujan ekstrim diperkirakan masih akan melanda Guangxi, Guangdong, Hainan, Liaoning, dan Jilin. Topan Maisak sebelumnya menerjang Pulau Hainan, menyeberangi Teluk Beibu, dan kemudian mendarat di wilayah perbatasan Cina-Vietnam sebelum bergerak ke Guangxi. Hujan lebat memicu kenaikan debit air di puluhan sungai hingga melampaui batas waspada. Pemerintah Cina mengaktifkan status tanggap darurat banjir level 3 di Guangxi, serta menghentikan sementara sejumlah layanan kereta cepat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Otoritas juga mengerahkan tim penanganan bencana dan mengirim ribuan paket bantuan ke daerah terdampak. Warga dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir bandang, tanah longsor, luapan sungai, serta genangan di kawasan perkotaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan keluarga di Caracas, Venezuela kembali pulang ke rumah mereka setelah pemerintah menyatakan bangunan tempat tinggal mereka aman untuk ditempati. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan teknis pasca gempa besar yang mengguncang Venezuela pada akhir Juni lalu. Rekaman video memperlihatkan warga kembali memasuki gedung apartemen yang sempat dikosongkan. Sejumlah bangunan masih memperlihatkan retakan pada dinding, pipa yang terbuka, serta ubin yang terlepas akibat guncangan gempa. Tim inspeksi dari Komisi Presiden untuk Evaluasi Kelayakan Huni menyatakan tidak menemukan kerusakan struktural yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Menurut para ahli, retakan yang terlihat merupakan kerusakan ringan yang umum terjadi setelah gempa bumi. Pemerintah memberikan tanda hijau pada bangunan yang dinyatakan layak huni. Meski demikian, pemeriksaan terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan utilitas lain masih terus dilakukan sebelum operasional gedung pulih sepenuhnya. Bagi banyak warga, kembali ke rumah menjadi momen yang melegakan setelah berhari-hari hidup dalam ketidakpastian. Meski demikian, sebagian penghuni mengaku masih merasa cemas, terutama mereka yang memiliki anak-anak kecil dan khawatir akan gempa susulan. Bueno, estoy contenta porque ya vamos a salir de las carpas y podemos regresar a nuestras casas. Porque este apartamento sufrió daños, grietas, pero no como otros, pues. Más que todo en los cuartos, que se cayeron 2 paredes y quedaron agrietadas. Entonces nos mandaron a desalojar por la tranquilidad. Hay personas que perdieron en realidad todas sus casas, sus cosas. Al menos Dios es grande y bueno, nosotros pudimos salvar la vida y bueno. No perdimos. Gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang terjadi pada 24 Juni lalu telah menyebabkan 3.535 orang meninggal dunia. Dan lebih dari 16.000 orang terluka serta menyebabkan belasan ribu warga mengungsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 21 warga negara Yordania yang selamat dari gempa gembar di Venezuela tiba dengan selamat di aman. Evakuasi dilakukan melalui misi kemanusiaan bersama Yordania dan juga Qatar.
Sebuah pesawat kargo Angkatan Udara Qatar mendarat di Pangkalan Udara Militer Marka Aman pada Minggu dini hari. Pesawat ini membawa 21 warga Yordania yang dievakuasi dari Venezuela setelah gempa kembar melanda negara tersebut pada 24 Juni lalu. Setibanya di bandara, para penyintas disambut oleh pejabat Yordania, Qatar, dan Venezuela, serta tim khusus yang juga membantu proses kedatangan mereka. Alhamdulillah, احنا من Caracas وصلنا والنزال يعني كثير بالمرة هذه كثير شغلات وفي كثير مساعدات بس بيننا جوا في كثير مشاكل كمان بس الحمد لله أنا عيلتي كلها موجودة وودونا الطيارة وهينا وصلنا بالسلامة عمان. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aktivitas vulkanik Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia masih terus berlangsung. Meski demikian, penerbangan di Bandara Catania kembali beroperasi setelah status peringatan penerbangan diturunkan oleh otoritas. Kepulan asap dan aliran lava masih terlihat keluar dari Gunung Etna, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang berlokasi di Sisilia Timur, Italia. Sejumlah pendaki dan wisatawan memanfaatkan momen ini untuk menyaksikan langsung aktivitas vulkanik dari area yang diizinkan, sambil tetap mematuhi batas keamanan yang ditetapkan otoritas. Sementara itu, Bandara Catania, Fontana Rossa kembali membuka layanan penerbangan setelah status peringatan abu vulkanik diturunkan dari level merah menjadi oranye. Pihak pengelola bandara menyatakan pesawat sudah dapat melakukan lepas landas dan pendaratan. Meski penumpang tetap diminta memastikan jadwal penerbangan kepada maskapai masing-masing. Gunung Etna memiliki beberapa kawah aktif yang sering mengeluarkan lava, abu vulkanik, dan letusan eksplosif. Karena itu, otoritas dan lembaga pemantau gunung api terus menghimbau masyarakat serta wisatawan agar mematuhi pembatasan akses di kawasan puncak demi menghindari resiko yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga komunitas pesisir Bile di wilayah Delta Nigeria menghadapi krisis lingkungan setelah gas metana muncul dari Sungai Rawa dan juga sumber air bawah tanah. Fenomena yang berlangsung selama berbulan-bulan itu memicu kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dan juga kerusakan lingkungan. Rekaman memperlihatkan gelembung gas terus muncul dari berbagai sumber air di kawasan tersebut. Warga mengaku tanah mengalami kerusakan, sementara mereka khawatir paparan gas dapat memicu gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Salah satu warga, Timothy Agunbiade, mengatakan fenomena itu awalnya terlihat dari gelembung gas yang muncul bersama air, lalu perlahan menyebabkan kerusakan pada tanah di sekitar sumber air. Warga lain, Nyidu Kobia Okile, mengaku mengalami demam, sakit kepala berkepanjangan, dan batuk parah yang membuatnya sulit tidur pada malam hari. Dampak pencemaran juga memaksa sekolah negeri di komunitas tersebut ditutup. Para siswa dipindahkan ke ruang kelas sementara yang penuh sesak, sehingga proses belajar mengajar dinilai tidak lagi berjalan efektif. Sejumlah warga menuding kebocoran berasal dari jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua di kawasan itu. Namun hingga kini pihak berwenang belum memastikan sumber metana tersebut. Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria menyatakan penyelidikan masih berlangsung sambil menyediakan pasokan air bersih dan menempatkan mobil pemadam sebagai langkah antisipasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan personil kepolisian dikerahkan untuk menjaga ibu kota Kenya, Nairobi, saat peringatan Hari Sabah-Sabah berlangsung. Pengamanan ketat dilakukan di tengah rencana aksi unjuk rasa yang menyuarakan tuntutan reformasi politik dan juga ekonomi. Sejumlah ruas jalan menuju pusat kota dan gedung parlemen ditutup oleh aparat kepolisian yang menempatkan pos pemeriksaan serta barikade di berbagai titik strategis. Beberapa aktivis juga terlihat diamankan saat berupaya mendatangi kawasan parlemen. Aksi ini bertepatan dengan peringatan Sabah-Sabah yang dalam bahasa Swahili berarti 77. Hari tersebut mengenang demonstrasi bersejarah pada 7 Juli 1990 yang mendorong berakhirnya sistem satu partai di Kenya. Tahun ini, aksi dipicu oleh kemarahan publik terhadap dugaan kekerasan polisi, tingginya biaya hidup, kasus korupsi, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden William Ruto.
Kelompok hak asasi manusia menilai pengetatan pengamanan dan penangkapan aktivis beresiko membatasi kebebasan penyampaian pendapat. Here with me is a petition yenye tulikuwa tunapeleka kwa bunge, lakini tumekatazwa kuenda bunge. Nairobi has been cordoned, the parliament has been locked and nobody can access the premises of parliament. We are asking the police IG, wacha kusema ya kwamba haukupata the notification ya kupicket siku ya leo. We all know that we presented a petition to send a notice to Central Police Station on Thursday. And you guys refused to accept our to sign our notice. And today tumetoka kuhakikisha kwamba tumepeleka hii petition kwa bunge, na Wakenya saa hizi wanakatazwa kupeleka petition kwa bunge, haki ambayo wanapewa kikatiba. We are living in bad times and we want to tell the nation that please do not allow this regime to curtail the rights enshrined in our constitution. Hingga akhir pelaksanaan aksi, aparat keamanan masih berjaga di sejumlah titik di pusat kota Nairobi. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil menyerukan agar pemerintah menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat secara damai. Di tengah meningkatnya tuntutan publik atas reformasi politik dan ekonomi di Kenya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, aparat keamanan Suriah memperketat pengamanan di pusat kota Damaskus setelah 2 ledakan mengguncang kawasan dekat hotel di mana tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Rekaman video menunjukkan personel Kementerian Dalam Negeri pemerintah Suriah, petugas investigasi kriminal, serta aparat keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, pengamanan di sekitar Hotel Four Seasons, tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan rombongannya menginap, diperketat dengan penempatan personel bersenjata dan kendaraan kepolisian. Menurut otoritas Suriah, 2 alat peledak rakitan meledak di dekat hotel dan mengakibatkan 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan bahwa ledakan terjadi di luar ring pengamanan yang telah ditetapkan untuk kunjungan Presiden Prancis. Pihak berwenang menegaskan insiden tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Macron maupun rombongannya. Istana Elysee juga memastikan kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Damaskus tetap berlangsung sesuai jadwal. Bahkan Macron dilaporkan tidak mendengar suara ledakan karena sedang dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmad al-Shara. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara barat ke Suriah sejak pemerintah transisi dipimpin Ahmad al-Shara, sekaligus kunjungan pertama Presiden Prancis ke negara tersebut sejak tahun 2009. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kuba tuduh Amerika Serikat lancarkan blokade energi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pemerintah Kuba menuduh Amerika Serikat melancarkan blokade energi yang disebut setara dengan blokade laut dan juga merupakan tindakan perang. Di mana tuduhan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, dalam pidatonya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam pidatonya, Bruno Rodriguez menyatakan pemerintah Amerika Serikat telah menjalankan tekanan multidimensi terhadap Kuba selama hampir 7 dekade. Menurutnya, pembatasan terhadap pasokan bahan bakar, baik untuk keperluan komersial maupun kemanusiaan dilakukan melalui sanksi, ancaman, dan tekanan terhadap perusahaan pengangkut minyak. Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. Ahora se ha sumado el cerco energético,
equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales militares de Estados Unidos. Se han producido reiteradas amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos. Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país, que abran paso o fuercen la orden presidencial de una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses. Selama ini, pemerintah Amerika Serikat menyatakan sanksi terhadap Kuba diberlakukan untuk mendorong reformasi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Washington juga menegaskan bahwa bahan pangan dan obat-obatan tetap dikecualikan dari sanksi kemanusiaan. Namun pemerintah Kuba menilai pembatasan tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih luas bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan diplomatik kembali muncul di mana terkait rencana Amerika Serikat yang mempertimbangkan pemulihan akses Turki ke program pesawat tempur siluman F-35. Israel secara tegas menolak langkah tersebut dan menilai keunggulan militernya di kawasan harus tetap dijaga. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan pemerintahannya telah menyampaikan kepada Washington bahwa Israel menentang penjualan pesawat tempur F-35 kepada Turki. Menurut Sa'ar, penjaga keunggulan militer Israel di Timur Tengah merupakan kebijakan yang selama ini didukung oleh Amerika Serikat. Israel menilai langkah tersebut penting mengingat dinamika keamanan yang terus berkembang di kawasan. Perdebatan ini menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Turki dalam program F-35. Sebelumnya, Turki dikeluarkan dari program tersebut pada tahun 2019 setelah membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia dan dinilai menimbulkan resiko keamanan bagi teknologi NATO. We made it clear that we oppose to the F-35 to sell F-35 planes to Turkey. Prime Minister himself told that to President Trump. The United States, first of all, it's critical that Israel, in the region we are living, will maintain its, I would say, quality advantage, and this was always the policy of the United States, to support that advantage. Pernyataan Sa'ar disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman di Yerusalem. Sementara itu, pembahasan mengenai masa depan Turki dalam program F-35 diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang terus menyita perhatian dalam hubungan antara Washington, Ankara, dan sekutu-sekutunya di NATO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Kompleks Kepresidenan Boztepe, Anaka pada Selasa waktu setempat. Pertemuan ini menandai dimulainya KTT NATO yang berfokus pada penguatan kapabilitas pertahanan negara-negara anggota NATO. Mark Rutte tiba di Kompleks Kepresidenan Boztepe dan disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Keduanya berjabat tangan sebelum memulai rangkaian KTT NATO yang berlangsung selama 2 hari. KTT ini dihadiri para pemimpin dari 32 negara anggota NATO
agenda utama pertemuan adalah mengubah peningkatan anggaran pertahanan menjadi kekuatan militer yang lebih siap operasi serta memperluas produksi industri pertahanan. Sebelumnya, negara-negara anggota NATO telah menyepakati target investasi sebesar 5% dari produk domestik bruto untuk sektor pertahanan dan keamanan hingga tahun 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama ini terus mendorong negara-negara Eropa agar menanggung porsi yang lebih besar dalam pembiayaan pertahanan aliansi. Dalam KTT kali ini, para pemimpin Eropa diperkirakan akan menyampaikan rencana peningkatan belanja pertahanan serta komitmen memperkuat industri militer masing-masing negara. Pertemuan di Ankara juga berlangsung di tengah upaya NATO menjaga soliditas aliansi di tengah perbedaan pandangan terkait konflik Iran dan peran Amerika Serikat dalam menjamin keamanan Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa menggelar aksi di Athena, di Yunani pada Selasa waktu setempat. Mereka menolak penyelenggaraan KTT NATO di Ankara, Turki, serta mendesak penghentian perluasan militer dan juga perang. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung Parlemen Yunani sebelum masa berjalan menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat di Athena. Para peserta membawa bendera Palestina serta membentangkan spanduk bertuliskan "No to War, Out of NATO", "Stop the Armament" atau "Tolak perang, keluar dari NATO, hentikan perlombaan senjata". Sepanjang aksi, aparat kepolisian berjaga untuk mengawal jalannya demonstrasi. Salah satu tokoh Partai Pekerja Sosialis, Petros Konstantinou, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari gerakan internasional yang menolak perang dan ekspansi militer. Ia menegaskan para pengunjuk rasa menuntut penutupan pangkalan militer asing dan penghentian perlombaan senjata. Senada koordinator koalisi anti perang, Giannis Vakalkis, menyebut NATO tidak diinginkan oleh para peserta aksi. Ia juga mendesak pemerintah Yunani menutup pangkalan militer NATO serta membuka akses bagi para pengungsi. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan KTT NATO di Ankara, Turki pada 7 hingga 8 Juli yang membahas peningkatan belanja pertahanan, dukungan untuk Ukraina, serta berbagai isu keamanan regional termasuk ketegangan di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa juga di Istanbul, Turki pada Minggu waktu setempat, di mana mereka menolak keberadaan NATO dan menyerukan agar Turki keluar dari aliansi militer tersebut menjelang KTT NATO di Ankara. Ratusan demonstran berjalan memenuhi jalanan di Istanbul, Turki sambil membawa bendera, spanduk dan poster bertuliskan "No to NATO" serta "NATO chain will be broken". Sepanjang aksi, massa menyerukan penolakan terhadap NATO yang mereka tuding sebagai pemicu berbagai konflik dan peperangan di dunia. Para peserta juga mengkritik pelaksanaan KTT NATO yang akan digelar di Ankara pada 7 hingga 8 Juli. Menurut mereka, pertemuan tersebut lebih berfokus pada perluasan operasi militer daripada mendorong perdamaian. Demonstran mendesak pemerintah Turki segera menarik diri dari NATO serta menutup seluruh pangkalan militer asing yang berada di wilayah Turki. Aksi di Istanbul ini menjadi bagian dari rangkaian demonstrasi anti-NATO yang dilangsungkan di sejumlah kota di Turki menjelang penyelenggaraan KTT NATO di Ankara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji peran Turki dalam meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Hal itu disampaikannya saat menggelar konferensi pers bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Ankara. Dalam keterangannya, Trump menyebut Turki sebagai sekutu penting Amerika Serikat yang memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Menurutnya, Ankara memiliki pemahaman yang baik mengenai situasi di Iran dan turut membantu upaya penyelesaian konflik. Trump juga menilai Turki memiliki kekuatan militer yang besar dan sebenarnya dapat ikut terlibat dalam konflik Iran dan Israel. Namun pemerintah Turki memilih untuk tidak masuk ke dalam pertikaian tersebut. Turkey has been a great ally for us. Turkey could have gone on the side. They know Iran very well, and they know the problems with Iran. But they've been very instrumental, along with a couple of other countries, of helping. They could have gotten into the fight. And I hear some people saying about their relationship with Israel. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me. But they could have gotten into the fight on the other side. They are a nation that's been very, very good. And I can speak for myself as president. They've been extraordinary in many ways with respect to
our relationship, including trying to end the war with Iran or whatever. Dalam kesempatan yang sama, Trump menegaskan bahwa tujuan operasi militer terhadap Iran adalah untuk mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir, bukan sebagai perang dalam pengertian konvensional. Meski demikian, hubungan pertahanan antara Amerika Serikat dan Turki masih menjadi isu penting. Ankara hingga kini terus mendorong agar dapat kembali memperoleh akses terhadap alat utama sistem senjata atau alutsista canggih Amerika setelah dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35 pada tahun 2019 akibat pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kota Karbala, Irak melakukan berbagai persiapan menjelang kedatangan jenazah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Prosesi ini menjadi salah satu tahap terakhir sebelum jenazah dibawa kembali ke Iran untuk dilakukan pemakaman di kota Mashhad. Pemerintah Provinsi Karbala mulai memasang spanduk dan foto-foto Ali Khamenei di sejumlah ruas jalan menjelang kedatangan iring-iringan jenazah. Aparat keamanan juga disiagakan di sejumlah titik untuk mengamankan jalannya prosesi. Ketua Komite Layanan Pemakaman Ala Saleh Al-Almiri menyatakan Khamenei memiliki tempat yang istimewa bagi banyak warga Irak, terutama di kalangan Muslim Syiah, sebagai salah satu tokoh agama yang dihormati. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Provinsi Karbala, Mahfouz Al-Tamimi, mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana pengamanan nasional dengan melibatkan tentara, kepolisian, dinas intelijen, serta pasukan Popular Mobilization Force atau PMF. Menurutnya, persiapan juga meliputi penyediaan air bersih, listrik, layanan kesehatan, kebersihan, dan pengaturan lalu lintas demi mendukung kelancaran seluruh rangkaian upacara. Sesuai jadwal, jenazah Khamenei akan tiba di Bandara Najaf pada Selasa malam waktu setempat. Kemudian dibawa dalam prosesi menuju makam Imam Ali di Najaf pada Rabu pagi. Setelah itu, iring-iringan akan dilanjutkan ke Karbala dan berakhir di makam Imam Hussein sebelum jenazah diterbangkan kembali ke kota Mashhad, Iran untuk dimakamkan pada Kamis. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian pemakaman Ali Khamenei setelah Teheran mengumumkan kematiannya menyusul operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komite Olimpiade Internasional atau IOC diklaim telah memulihkan hak Komite Olimpiade Rusia secara sementara, sekaligus mencabut berbagai pembatasan yang diberlakukan sejak tahun 2023, di mana klaim ini disampaikan langsung oleh Menteri Olahraga Rusia, Mikhail Degtyarev di Moskow. Menteri Olahraga Rusia Mikhail Degtyarev menyatakan keputusan terbaru IOC membuka kembali jalan bagi Rusia untuk bernegosiasi mengenai kembalinya para atlet dan tim nasional ke berbagai ajang olahraga internasional. Menurut Degtyarev, IOC juga telah mencabut rekomendasi yang mewajibkan atlet Rusia bertanding dengan status netral, serta membuka peluang digelarnya kembali kejuaraan dunia dan turnamen internasional di Rusia. Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 2023 года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Никаких больше проверок на нейтральность не будет. Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты. Для нас, как для организации, я имею в виду Олимпийский комитет России, решение. Pada Oktober 2023, IOC menangguhkan keanggotaan Komite Olimpiade Rusia setelah lembaga tersebut mengakui Dewan Olimpiade di wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Meski hak Komite Olimpiade Rusia disebut telah dipulihkan secara sementara, IOC hingga kini belum mengeluarkan keputusan final mengenai keikutsertaan atlet Rusia di Olimpiade masa depan dengan menggunakan bendera, warna, dan lagu kebangsaan resmi negara mereka. Kebijakan pembatasan terhadap Rusia dan Belarus diberlakukan IOC sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina pada tahun 2022. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, salah satunya merawat musaf di tengah puing Gaza. Selengkapnya tetap di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, supporter Kolombia harus menerima kepahitan setelah timnas mereka tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai kalah 4-3 lewat adu penalti melawan Swiss. Di mana kekalahan itu terjadi setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit di Vancouver. Rekaman memperlihatkan supporter Kolombia dan Swiss memadati lokasi pertandingan dengan mengenakan atribut kebanggaan masing-masing. Pendukung Swiss memenuhi jalanan sambil menyanyikan yel-yel dukungan, sementara supporter Kolombia terus memberikan semangat sepanjang pertandingan. Setelah peluit akhir berbunyi, suasana berubah drastis. Supporter Swiss merayakan kemenangan, sedangkan pendukung Kolombia mengaku kecewa karena yakin tim mereka memiliki peluang besar untuk menang sebelum laga berakhir lewat adu penalti. Sejumlah fans menilai Kolombia gagal memanfaatkan banyak peluang selama waktu normal dan babak tambahan. Mereka juga menyesalkan penampilan tim yang dinilai kurang efektif saat memasuki adu penalti. Meski kecewa, sebagian supporter Kolombia mengaku akan memberikan dukungan kepada Swiss saat menghadapi Argentina di babak perempat final. Seraya berharap Los Cafeteros tampil lebih baik pada turnamen berikutnya. Swiss memastikan tiket ke perempat final setelah menang 4-3 dalam adu penalti. Kiper Gregor Kobel menjadi pahlawan dengan menggagalkan eksekusi Chucho Hernandez, sementara Davinson Sanchez juga gagal menjalankan tugasnya. Swiss selanjutnya akan menantang juara bertahan Argentina di Kansas City pada 11 Juli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia usai menaklukkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1. Namun kemenangan ini turut dibayangi kontroversi terkait izin bermain penyerang Amerika Serikat, yakni Volarin Bolagun. Ribuan pendukung kedua tim membadati kawasan di sekitar stadion di Seattle sejak sebelum pertandingan dimulai. Suasana meriah terlihat dengan nyanyian tabuhan drum dan atraksi para supporter yang memenuhi jalanan menuju arena pertandingan. Di atas lapangan, Belgia tampil dominan dan berhasil menang 4 gol, berbanding 1 untuk memastikan tiket ke babak perempat final. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tuan rumah Amerika Serikat di ajang Piala Dunia. Sebelum pertandingan, perhatian publik tertuju pada keputusan FIFA yang mengizinkan penyerang Amerika Serikat, Volarin Bolagun, yang tetap bermain setelah sanksi otomatisnya dicabut. Keputusan tersebut dilaporkan diambil setelah adanya intervensi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan memicu kritik dari sejumlah supporter Belgia. If I'm honest with you, it's just corruption, brother. It's corruption. Someone makes a call, someone picks up the phone call, they then say, okay, we'll let it go. The first time in the history of the FIFA World Cup that's ever happened, it's okay. Let them play, we'll beat them anyway. Doesn't matter. Dengan hasil ini, Belgia melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi Spanyol di SoFi Stadium, Los Angeles. Sementara itu, kontroversi terkait keputusan FIFA mengenai status Volarin Bolagun masih menjadi perbincangan di kalangan pengamat dan pendukung sepak bola dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan supporter Mesir di New York harus menelan kekecewaan setelah timnas mereka takluk 3-2 dari Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sejumlah fans menilai keputusan wasit dan VAR menjadi salah satu faktor kegagalan mereka melaju ke perempat final. Rekaman memperlihatkan restoran-restoran di New York dipenuhi supporter Mesir yang menggelar nonton bareng. Mereka berjanji mengibarkan bendera Mesir dan memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan saat menghadapi juara bertahan Argentina. Euforia para supporter memuncak saat Mesir sempat memimpin 2-0. Gol awal Mustafa Ziko sempat dianulir setelah tinjauan VAR. Namun ia kemudian berhasil mencetak gol yang memperlebar keunggulan Mesir. Setelah pertandingan berakhir, sejumlah pendukung Mesir melampiaskan kekecewaan dengan menilai hasil laga tidak adil. Mereka juga meyakini timnas Mesir pantas mendapatkan hadiah penalti dalam pertandingan tersebut. Seorang supporter menilai Mesir gagal mempertahankan keunggulan saat memberikan terlalu banyak ruang kepada Lionel Messi. Menurutnya, menghadapi pemain seperti Messi membutuhkan konsentrasi penuh hingga peluit akhir. Argentina akhirnya membalikkan keadaan lewat 3 gol di menit-menit akhir untuk memenangkan pertandingan 3-2. Hasil ini membawa juara bertahan melaju ke perempat final sekaligus mengakhiri langkah bersejarah Mesir di Piala Dunia 2026.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia resmi berakhir setelah Portugal takluk 1-0 tanpa balas dari Spanyol. Meski gagal melaju ke babak berikutnya, Ronaldo tetap mendapatkan penghormatan meriah dari para pendukung kedua tim. Rekaman video memperlihatkan suasana di luar Stadion Dallas, Arlington, Amerika Serikat saat ribuan pendukung Portugal dan Spanyol meninggalkan arena pertandingan dengan mengenakan atribut tim masing-masing. Banyak penggemar terlihat mengenakan jersey bernomor 7 milik Cristiano Ronaldo dan melakukan selebrasi ikonik "See You" sebagai bentuk penghormatan kepada sang bintang. Sejumlah fans mengaku sengaja datang dari berbagai negara untuk menyaksikan laga terakhir Ronaldo di ajang Piala Dunia. Meski kecewa dengan hasil pertandingan, mereka menilai kehadiran Ronaldo di usia 41 tahun merupakan prestasi luar biasa. Was sad to see Ronaldo in his last game. My wife, it was a fun match for both of us. She's half Spanish, I'm half Portuguese. We flew all the way from Vancouver to see this. For her, obviously, it's a great day. For me, it's sad. I mean, it was nice to see Ronaldo's last ever World Cup game. Obviously, I wish it didn't happen, but Portugal harus mengakhiri perjalanannya setelah Mikel Merino mencetak gol penentu kemenangan Spanyol pada menit ke-91. Hal itu sekaligus membawa tim Matador melaju ke babak perempat final. Meski tersingkir, Cristiano Ronaldo menutup karir Piala Dunianya dengan catatan bersejarah. Ia menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda dan mengakhiri turnamen dengan koleksi 10 gol sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak Portugal di ajang tersebut. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Belgia pada babak perempat final yang dijadwalkan berlangsung di Los Angeles pada 10 Juli mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Di tengah puing-puing perang yang melanda Gaza, seorang pria berusia 70 tahun ini berupaya menyelamatkan mushaf Al-Quran yang rusak dari rumah dan juga masjid yang hancur. Baginya merawat lembaran suci bukan sekedar memperbaiki buku, melainkan menjaga harapan dan juga kehidupan spiritual masyarakat. Dan berikut kisah selengkapnya. Di kamp pengungsi Al-Salti, kota Gaza, Zamil Migdad dengan telaten memperbaiki satu persatu mushaf Al-Quran yang rusak akibat serangan dan juga kebakaran selama konflik berlangsung. Setelah tempat percetakan dan perpustakaan tempat ia bekerja hancur, Migdad memilih mengabdikan waktunya untuk merestorasi mushaf yang berhasil diselamatkan warga dari rumah maupun masjid. يمثل لي الروح والحياة إلي لأنه هذا المصحف بيخدم روح الإنسان وضمير الإنسان وبيعلم الإنسان صلته بالله سبحانه وتعالى. فأنا بتعامل مع إحياء مصحف الله وإعادة ترميمه كأني بحيي روحي من أول. الأدوات اللي بنستخدمها الغيرة، الكرتون، الجلد، الحاجات الضروريات هذه. الغيرة طبعا شبه مقطوع، الكرتون كذلك شبه مقطوع. يعني بعض الأدوات متوفرة وبعض الأدوات مقطوعة واللي موجود منها تضاعفت أسعارها 10-15 مرة. Meski dihadapkan pada keterbatasan, Migdad terus melanjutkan pekerjaannya demi menjaga mushaf Al-Quran yang juga berhasil diselamatkan. Upaya ini menjadi simbol keteguhan warga Gaza dalam mempertahankan warisan spiritual di tengah konflik yang belum berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza, sebuah klub karate di Deir al-Balah memberikan pelatihan karate bagi anak-anak. Meski berlatih di dalam tenda dengan fasilitas sederhana, kegiatan ini memberikan harapan sekaligus juga menjadi sarana melepaskan tekanan psikologis akibat perang. Puluhan anak berlatih gerakan karate di dalam sebuah tenda sederhana dengan bimbingan pelatih mereka di tengah kondisi yang serba terbatas. Direktur Al-Zaitun Karate Club, Khalil Muhammad Ayat menyebut, latihan karate menjadi sarana pelepasan emosi bagi anak-anak. Menurutnya mereka dapat menyalurkan energi dan juga tekanan psikologis melalui latihan dalam lingkungan yang aman dan positif. Meski demikian, pelaksanaan latihan menghadapi berbagai kendala.
mulai dari keterbatasan peralatan, suhu panas di dalam tenda, hingga sulitnya akses transportasi bagi peserta yang datang dari berbagai wilayah. Ayat juga menyebut banyak anak mengalami kekurangan asupan gizi termasuk protein dan vitamin yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh setelah berlatih. الصعوبات اولا الامكانيات لا يوجد امكانيات او معدات تساعد اللعيبه على التدريب. المكان للاسف لسه فيه حراره، حاولنا بقدر الامكان ان نهيئ المكان امن بدون حراره، لسه في صعوبه في الشيء هذا. بالنسبه للاطفال كثير صعب عليهم، في شباب بيجوا من اقصى الشرق من اقصى الشمال من اقصى الجنوب، المواصلات كثير صعبه. اهم حاجه التغذيه كثير ينقصهم عناصر فيتامينات وبروتينات تساعدهم على بناء صحتهم بعد التدريبات والجهد اللي هم بيعملوه. هذه هي الامكانيات او هذه هي الصعوبات. Salah satu orang tua peserta, Muhammad Zahir, mengatakan ia mengikut sertakan 6 anaknya dalam latihan karate karena meyakini olahraga mampu menjaga kesehatan fisik dan mental. Menurutnya aktivitas ini membantu anak-anak mengelola emosi dan juga mengurangi dampak psikologis akibat perang. Zahir menegaskan meski hanya berlatih di dalam tenda atau lahan kosong, anak-anak Palestina tetap berhak untuk belajar, berolahraga, bermain, dan menjalani kehidupan yang layak. أول ما عرفت إنه في دورة تدريب بالكاراتيه فضلت إنه أبعت ال6 أطفال اللي عندي بحيث إنهم يتدربوا هنا. أولاً العقل السليم في الجسم السليم، ثانياً أنت في وقت ريبة، في وقت الحرب، وقت النزوح شفنا صعاب كتير، شفنا هواري كتير. فبطبيعة الحال أهم شيء في الموضوع ده أولاً الدفاع عن النفس، لأن عندي 5 بنات وطفل. رقم 1 الدفاع عن النفس، رقم 2 ازاي ان انا اعدل من سلوك الاطفال، السلوك العدواني من اللي شافوه من الحرب، بان انا احاول اهذب سلوكهم بشكل رياضي، بشكل دعم نفسي لهم. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF memperingatkan bahwa hampir seluruh anak di jalur Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial akibat berbulan-bulan hidup dalam konflik, pengungsian, dan juga kehilangan anggota keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, sebuah organisasi di Kenya mengembangkan kursi roda berbahan bambu lokal untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas. Inovasi ini menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dan cepat dibandingkan dengan kursi roda impor. Rekaman video memperlihatkan para pekerja di bengkel kota Kijabe sedang memotong, menghaluskan, dan merakit rangka kursi roda dari bambu sebelum dipasangkan dan diuji coba oleh para pengguna. Teknisi bengkel menjelaskan bambu dipilih karena mudah didapatkan di Kenya, berbobot ringan, tidak berkarat, serta mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan. Selain itu, bambu dibeli langsung dari petani lokal, sementara komponen lain seperti roda dan bantalan juga diperoleh dari pemasok dalam negeri. Program yang dikelola oleh organisasi bernama Bethany Kids ini menggabungkan keahlian pengrajin lokal dan tenaga rehabilitasi untuk membuat kursi roda sesuai dengan kondisi fisik masing-masing anak. Pakar mobilitas dan fisioterapis Bethany Kids Joseph Kaupe menyebut keterbatasan akses terhadap kursi roda anak di Kenya menjadi alasan utama untuk lahirnya program ini. Menurutnya, kursi roda impor memerlukan waktu berbulan-bulan untuk tiba dan harganya sulit dijangkau oleh banyak keluarga. In Kenya, we have limited access to kids wheelchairs. So most of the children normally don't get access to these products. So that's why, as Bethany Kids, we decided to come up with homemade solution to reduce that timeline of importing wheelchairs from abroad. So that to make them get access to these products on time. Salah satu pengguna kursi roda, Billy Nganga, yang juga menilai produk lokal ini memberikan harapan baru bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, kursi roda harus diimpor atau diperoleh melalui bantuan organisasi dengan biaya yang tidak mampu ditanggung oleh banyak orang. Back then, a good wheelchair was very expensive, or it was not even locally available. And if you had one, you had either to import or have someone get it for you, which would probably take a very long time. Or even organizations that were willing to get you one either needed you to part with a lot of money, which a good percent of people who are wheelchair users. Selain memperluas akses mobilitas bagi anak-anak disabilitas, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan memberdayakan petani bambu dan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pengguna menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, aksi donor darah digelar di Kashmir, India sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
di mana kegiatan kemanusiaan ini menjadi simbol solidaritas bagi rakyat Iran. Puluhan warga memadati lokasi donor darah di wilayah Mirgan, Kashmir Utara, India. Di tengah foto-foto, Ali Khamenei dan simbol-simbol keagamaan, masyarakat secara bergantian mendonorkan darah mereka dalam sebuah aksi kemanusiaan yang syarat makna. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Aukaf Makam Hazrat Abu Al-Abbas ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan bulan Muharram. Selain mengenang wafatnya Khamenei, aksi ini juga didedikasikan untuk menghormati para martir Karbala serta korban yang tewas dalam serangan di sekolah minibab Iran. आज तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है वो ताज़ियत पे है आज रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद मिल्लत रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह शहीद अली खामनेई साहब जिसका आज जनाजा हुआ अभी 8 बजे ईरान के टाइम से और इनके नाम पे भी ये नौजवान यहाँ पे खून देते इस्लामाबाद में अब्दुल हक अब्बास में. Bagi para peserta donor darah bukan hanya sekedar kegiatan sosial, aksi ini juga menjadi cara untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, sekaligus menegaskan dukungan kepada masyarakat yang mengalami konflik dan penindasan. Mereka berharap pesan tentang kemanusiaan, persatuan, dan juga kepedulian terhadap mereka yang terdampak kekerasan dapat terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. मीनात के सिलसिले में या हम कह सकते हैं तशय्यी तदफीन और रहबर मुअज़्ज़म उसके सिलसिले में यहाँ पे जमा हुए हैं तमाम बच्चे, मदरसीन, मुंतज़मीन, तमाम ज़िम्मेदारान. ये हम एक खराज तहसीन पेश करते हैं रहबर अज़ीज़ को और तमाम तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि हम बिल्कुल हर उस मज़लूम के साथ है जो कि मुस्तज़फ़ है. Meski berlangsung dalam suasana berkabung, aksi donor darah ini menjadi wujud nyata semangat kemanusiaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sesama, sekaligus menjadi simbol solidaritas lintas batas yang terus dijaga oleh masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sorotan Dunia hari ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.